Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wastini selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo, Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati dan wali siswa yang berbahagia, siswa-siswi SD Negeri Karangmulyo yang kami banggakan, serta pemirsa Karangmulyo menyapa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Pak Rahmat Basuki dalam acara Karangmulyo Menyapa, kreatif, inovatif dan berkarakter. Tema kita pada pertemuan sore ini adalah Nuzulul Quran sebagai momentum menghidupkan semangat generasi Quran. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pada saat peristiwa turunnya Al-Quran itu tadi, biasanya kita memperingati dengan Nuzulul Quran. Jadi, itu akan sangat pas sekali karena sekarang sudah tanggal 16 Ramadan. Seperti itu. Telah hadir di tengah kita Ustadz Isna Nur Saifuddin SPD SAG. Beliau berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama SD Negeri Karangmulyo dengan sponsor pendukung. Di antaranya Aristia ID, SD Aksesoris, Isna Grafik, 58 Frozen Food, dan HT milik kita. Terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara Karangmulyo Menyapa. Pemirsa, pada masa pandemi seperti sekarang ini, marilah kita terapkan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang sesuai tema yang sudah saya sampaikan tadi. Hikmah Nuzulul Quran itu seperti apa? Untuk itu, kepada Ustadz Isna Nur Saifuddin SPD SAG, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan-Karyawati, wali siswa, santriwan santriwati SD Negeri Karangmulyo yang dirahmati Allah, serta seluruh penonton dimanapun Anda berada. Pertama, paling utama, marilah senantiasa mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus selalu senantiasa dan tidak henti-hentinya kita mengucap syukur? Satu jawabnya, karena kita diberikan nikmat Allah. Seberapa itu? Jutaan, miliaran, bahkan mungkin tidak bisa kita hitung nikmatnya. Nikmat saja, apa saja itu? Nikmat sehat, nikmat apalagi hidup, nikmat berkeluarga, nikmat bernafas, hingga seluruh nikmat apapun itu harus kita syukuri. Para jamaah dan penonton dimanapun Anda berada, kita bisa tengok misal hari ini di rumah sakit misal, banyak atau tidak yang berbaring sakit dan tidak bisa melaksanakan puasa. Banyak apa tidak? Banyak, Pak. Nah, luar biasa. Kalau hari ini kita bisa bersama berkumpul dengan keluarga, bisa menjalankan aktivitas, bisa bekerja, bahkan bisa mengikuti segala aktivitas yang harus kita lakukan, maka kita harus mengucap syukur alhamdulillah. Salawat salam tentunya kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Islam hadir dan diperkenalkan kepada kita, menggantikan agama jahiliyah sebelum Islam hingga menyempurnakan hidup kita. Semoga apa yang diteladankan, disunahkan, kita bisa meneladani apa yang disunahkan hingga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu karyawan-karyawati serta santriwan-santriwati SD Karangmulyo dan para pemirsa yang berbahagia.
minggu ini, khususnya hari ini, lebih tepatnya banyak orang yang kita diingatkan satu momentum yang sangat besar yang menjadi tonggak salah satu perkembangan dunia Islam, yaitu apa? Banyak orang menyebutnya dengan nuzulul Quran. Sebagaimana tema yang diberikan panitia untuk kami belajar menyampaikan pada kesempatan hari ini, nuzulul Quran merupakan hari di mana Al-Quran itu turun. Al-Quran turun, banyak versi yang menceritakan atau banyak pandangan bahwa intinya Al-Quran itu berturun dalam masa yang berangsur-angsur. Ada yang mengatakan 23 tahun dibulatkan, ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wallahu alam. Itu intinya Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Hal ini bukan tanpa alasan. Ayat pertama yang turun adalah Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Hal ini merupakan hal yang diperkenalkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita umat Islam, bahwa upaya yang pertama harus kita lakukan adalah membaca. Membaca dalam hal ini adalah upaya aktif, tidak pasif. Kenapa kita harus membaca? Bisa jadi, kenapa kok tidak sami'tu atau dengarkan, atau sami'na, kami mendengarkan, atau dengarkanlah. Tidak, tapi baca. Kemudian nuzul Quran merupakan satu momentum bahwa Al-Quran sebagai pegangan hidup umat manusia, yaitu khususnya umat Islam. Agama samawi yang sudah disempurnakan oleh Islam. Ada 3 hal yang menjadi alasan Al-Quran sebagai kitab suci, yaitu yang pertama, sampai dengan hari ini tidak ada pihak atau orang atau golongan manapun di seluruh dunia dari zaman dulu hingga hari ini yang mampu membuat narasi, diksi, bahkan kitab atau buku, jangankan satu Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat pun tidak bisa. Jika dipertanyakan apakah ada usaha dahulu orang yang ingin mencoba membuat tandingan dari Al-Quran, ada. Sebagaimana diceritakan salah satu orang yang kemudian itu mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Pada masa zaman siapa itu? Pada masa sepeninggal Nabi, Nabi Muhammad dikisahkan dan kita yakini bahwa beliau merupakan nabi terakhir, Khatamul Anbiya, dari 25 nabi yang kita percayai. Pasca sepeninggal Nabi, ada orang yang mengaku nabi. Satu di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Nah, dia berusaha membuat syair atau dalam rangka menyamai Al-Quran. Dia mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita gunakan pikiran kita, jika Al-Quran itu adalah narasi yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu adalah manusia. Jika Nabi Muhammad bisa, maka seluruh umat manusia bisa. Apa yang Musailam Al-Kadzab ciptakan, yaitu salah satu contoh. Kita ambil Al-Quran itu mempunyai berbagai kandungan dan berbagai kemuliaan. Salah satunya baik itu syair, kandungan, keistimewaan, sampai Al-Quran disebut sebagai salah satu mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kita ambil satu contoh surat saja, surat yang artinya gajah, Al-Fil. Al-Fil yang kita baca dan kita insya Allah anak-anak santriwan-santriwati hafal Al-Fil itu. Kemudian Musailam Al-Kadzab membuat tandingannya. Wah, dia buktikan bahwa saya bisa membuat syair. Bagaimana? Wallahu alam, tapi kurang lebihnya seperti ini. Al-Fil wa mal-fil ila akhirih. Memang kita dengar secara syair itu syairnya sangat indah, tapi maknanya kalau kita ambil artinya, Al-Fil itu artinya gajah. Kemudian ayat yang dia katakan Musailam Al-Kadzab sebagai ayat kedua adalah wa mal-fil. Salah artinya Al-Fil, gajah. Apa itu gajah? Kemudian disambung ayat selanjutnya yang dia klaim sebagai ayat, gajah adalah hewan yang berhidung panjang, mempunyai kuping yang besar. Anak kecil hari ini di Indonesia pasti bisa tahu definisi gajah seperti itu. Tapi
kalau kita lihat makna kandungannya itu sudah tidak bermakna. Jadi itu sampai kapanpun keindahan sastra Al-Quran itu sangat-sangat tidak bisa kita tandingi sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Yang pertama itu. Yang kedua, Al-Quran disebut kitab suci. Definisi kitab suci adalah terhindar dari intervensi manusia apapun itu. Al-Quran sampai hari ini origin, Al-Quran sampai hari ini asli, Al-Quran sampai hari ini tidak ada perbedaan. Terlepas daripada khalifah yang mengkodifikasi atau menginisiasi pengumpulan ayat Al-Quran saat itu masih di pelepah kurma dan sebagainya dikumpulkan sampai Khalifah Utsman itu mengumpulkan dan mengkodifikasi Al-Quran sampai hari ini kita bisa gunakan yang namanya kita sebut Mushaf Utsmani. Itu Al-Quran origin, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Adakah salah satu keistimewaan Al-Quran, adakah dari 6.666 ayat, adakah dari ayat di antara 30 juz, adakah ayat di antara 114 surat yang saling bertentangan? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin para pengamat orientalis itu orang yang mengkaji Islam dari dunia barat, mengkaji Islam dari dunia barat, itu banyak mengkritisi. Tapi terlepas daripada itu, Islam banyak orang yang mohon maaf bukan muslim ketika dia skeptis atau meragukan Al-Quran, kemudian dia melakukan pembelajaran, tatkala itu Allah menghadirkan hikmah, Allah menghadirkan ma'unah, Allah menghadirkan hidayah kepada dia. Masya Allah. Nah, itu diantaranya. Kalau kita hubungkan dengan nuzul Quran itu turun di bulan Ramadan. Salah satu bulan Ramadan itu banyak namanya, Mas. Ada Sahrul Syam, bulan puasa, ada Sahru, banyak namanya. Diantaranya adalah Sahrul Quran, di mana Quran diturunkan di situ. Kalau kita ingat, Al-Quran itu banyak juga namanya. Bisa Huda, bisa Al-Furqan, petunjuk, pembeda, apapun itu. Insya Allah semuanya kita bisa belajar bersama dari manapun itu. Dari kita kecil kita sukai bahwa konsep Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita pegang. Kalau saya boleh mengibaratkan, sebagaimana kita hidup di dunia, hadirnya Al-Quran itu ibarat buku panduan. Kalau kita beli mobil misalnya, Mas, buku panduan penggunaan mobil Toyota misal, bagi kita pengguna mobil Toyota, jika pengen dan ingin mobil kita awet, bagaimana penggunaannya bagus, kemudian bisa digunakan secara baik, maka yang kita gunakan adalah buku panduan merek itu. Tidak mungkin apakah kita dengan mobil Toyota kemudian kita gunakan buku panduan mobil Fiat misal, atau Suzuki atau Yamaha. Oh, Yamaha motor ya? Itu misalnya. Jadi kita harus mempelajari itu, nggih. Lah, iya. Kewajiban. Ibarat pramuka itu buku sakunya. Kalau kita ingin hidup di dunia dan akhirat itu sukses, itu mulia, maka Al-Quran itu jawabannya. Tidak ada kitab lain. Lah, kalau ditanyakan, kalau anak-anak SD misal, bagaimana dengan Iqra? Iqra itu salah satu metode dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau kita ingat bahwa ustadz-ustadz setiap malam tarawih, setiap malam kita sering dengar di masjid, di bulan Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran, tadarus. Ya, kan begitu. Kalau mungkin di SD di kelas 5 itu ada materi tadarus. Wah, tadarus itu apakah hanya membaca Al-Quran? Tidak. Tadarus itu berasal dari kata darasa, artinya belajar. Membaca, mempelajari. Kalau anak TK menggambar kaligrafi atau mewarna itu sudah membaca, sudah belajar Al-Quran. Kemudian seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita hubungkan Al-Quran dengan nuzul Quran ini, bahwa momentum ini harus kita manfaatkan. Mungkin jutaan orang yang hari ini pengen bisa bertemu bulan Ramadan ini, bisa ingin tadarus berjamaah, ingin menikmati takjilan, tapi Allah tidak mencukupkan umurnya. Jadi kita yang hari ini dicukupkan umur kita ketemu bulan Ramadan, apalagi hari ini kita mau memperingati nuzul Quran, insya Allah semoga kita harus memanfaatkan itu. Lah, hubungannya dengan tema yang diberikan panitia,
nuzul Quran sebagai momentum melahirkan generasi Qurani, di mana generasi Qurani itu generasi yang membaca, mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sekecil apapun itu, Iqra misal, atau menghafal Al-Quran, atau itu TPA itu. Jadi kalau andaikan saya nanti punya keluarga Mas, kalau punya putra, ingin berkeluarga Pak Ustaz? Belum, kebetulan saya belum. Mungkin besok malam. Amin. Iya. Jadi ada salah satu landasan bahwa seseorang yang mempunyai putra hafid atau hafidah bisa mengamalkan, apalagi mengamalkan atau menghafal Al-Quran, maka dijamin banyak keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba membaca Al-Quran, mempelajari, apalagi subhanallah bagi para yang bisa menghafalkan Al-Quran sekecil apapun itu insya Allah akan memberi berkah. Ada landasan Kanjeng Nabi melalui hadis Tirmizi, itu pahala membaca Al-Quran itu per huruf. Kanjeng Nabi bilang, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu satu huruf 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan 100 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan ini, subhanallah, subhanallah. Itulah keutamaan Al-Quran. Kalau kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, bagi orang pedalaman, orang pedesa Mas, saya pernah KKN di Panggang, itu orang sudah tua renta tapi mempunyai semangat untuk belajar TPA. Tidak bisa ngomong Bismillahirrahmanirrahim, tapi apa bagaimana? Semillahirrahmanirrahim. Wallahi, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah itu tidak berpahala? Wallahu alam. Allah Maha pirsa. Gusti Allah Maha pirsa. Jadi itu juga dipandang sebagai pahala. Bismillahirrahmanirrahim apakah satu huruf? Tidak. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran tapi bisa menyebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim setidaknya ada 19 huruf. Itu 19 kebaikan kali 10. Andai kan itu 10. Nah, oleh karena itu marilah kita gunakan momentum nuzukan ini sebagai upaya penyemangat kita kembali ke Quran lah. Jadi Quran adalah guiding book. Quran adalah apapun itu dengan pendekatan Iqra atau apapun itu dengan metode apapun itu kita belajar, itu yang akan menjadikan kita ketika di alam barzah tidak ada teman, ketika di yaumil kiamah tidak ada syafaat. Al-Quran kalau kita belajar, mengamalkan serta menghafalkan, insya Allah akan hadir sebagai syafaat kita. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu, putra putri kita semangati, terlepas dari hari ini dengan berbagai tantangan, gadget, main game, apapun itu, kita upayakan perkenalkan Al-Quran. Kalau memang tantangannya sekarang adalah media, coba hadirkan Al-Quran. Ketika game, setelkan Al-Quran dengan gadget atau perdengarkan, seperti itu. Oleh karena itu, marilah, kalau Bapak Ibu, walaupun misal saya tidak bisa baca Al-Quran, tapi kita minta anak kita belajar Al-Quran ketika kita sudah tidak ada, itu adalah apa? Investasi kita di yaumil kiamah nanti. Ketika kita sudah tidak ada Al-Quran, anak yang mengamalkan Al-Quran belajar itu menjadi anak soleh yang mendoakan orang tua. Itulah salah satu amal jariah yang walaupun kita meninggal, itu tetap kita akan dapat mengalir pahala anak kepada kita. Oleh karena itu malah dalam momentum yang baik ini, yang mulia ini, dalam Ramadan di hari ke-16 ini, insya Allah momentum ini marilah putra putri Bapak Ibu, saya harapkan kalau itu masih TK sedini mungkin perkenalan dengan Al-Quran. Syukur bagi belum bisa membaca, pegangi aja Al-Quran, dengarkan saja. Apapun itu, misal masih belia, sekolahkan di sekolah yang mempunyai produk atau program Al-Quran. Apapun itu, dukung. Oleh karena itu adalah kita punya masa lalu, bagaimanapun Bapak Ibu, saya, kita yang hari ini mempunyai usia, bahkan tidak ada yang tahu kita akan menempuh usia sampai berapa. Bisa sampai usia berkeluarga tidak, bisa mempunyai putra atau tidak, bisa mempunyai cucu atau tidak. Tapi kita husnudzon, semoga masa lalu kita termaafkan dan kita dimampukan menghadirkan putra putri keluarga yang Qur'ani, kembali ke Quran. Marilah momentum ini kita gunakan untuk menyemangati keluarga kita kembali ke Quran dengan sekecil apapun itu. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dan wawasannya tentang nuzul Quran sebagai momentum menghidupkan semangat generasi Quran. Kalau boleh saya simpulkan,
yang disampaikan Ustadz tadi adalah peringatan nuzulul Quran ini marilah kita jadikan momentum membangun semangat bersama, belajar, memperdalam, mengamalkan, dan syukur bisa menghafal Al-Quran. Hal ini sebagai upaya membangun generasi Qurani. Semoga kita beserta keluarga dan putra-putri dapat istiqomahkan dalam niatan mulia ini. Amin. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, dan Ustadz mohon maaf, apa yang Ustadz sampaikan tadi seperti gayung bersambut dengan salah satu program dari SD Negeri Karakmulyo. Luar biasa. Ya, Oh mas? yaitu program Programnya. Tuntas Iqra dan Tahfidz. Nah, tujuan dilaksanakannya program Tuntas Iqra adalah siswa lulusan dari SD Negeri Karakmulyo diharapkan sudah bisa belajar Al-Quran semuanya. Kemudian kami juga memberikan wadah untuk siswa yang sudah bisa membaca Al-Quran sesuai tajwid, yaitu dalam program Tahfidz. Nah, di situ siswa diminta untuk menghafalkan, kita bimbing untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, itu tidak muluk-muluk target kita, hanya juz 30. Wah, kalau bisa luar biasa ya. Kalau Walaupun terkait juz program 30, tersebut, menurut Ustaz bagaimana? iya, subhanallah sekali. Setuju atau tidak? Wah, bukan lagi setuju. Oke. Sejak dari dini kalau kita memperkenalkan Al-Quran, jangankan bisa menghafalkan, kita perkenalkan Bismillah saja, itu kan sudah. Makanya orang tua itu silahkan ketika punya putra berebutlah mengajari Al-Fatihah. Setidaknya kita dalam sholat menyebut Al-Fatihah berapa kali? Kalau itu 5 waktu, otomatis 17 rakaat, ya kan? Ya 17 kali kita baca Al-Quran. Betul toh? Yeah. Nah, oleh karena itu kita rebutkan. Apalagi punya program satu sekolah, punya program luar biasa. Yeah. Terlepas daripada berjalannya program itu akan ada tantangan, Yeah. akan ada rintangan, ada apa hujatan, itu kita istiqomahkan aja lah. Yeah. Kita istiqomahkan. Apalagi kita ingat salah satu hadis, apalagi bapak ibu calon orang tua yang punya putra kemudian punya semangat, putra yang soleh itu merupakan salah satu investasi amal yang tidak akan terputus. Bagaimana Amal hadis? jariah, ya? Betul, amal jariah. Idza mata benu adama ingkoto amaluhu ilamin salatin sodakotin jariatin Iya. aw ilmin yung tafahu bihi awalatin solihin yadullah. Jika anak Adam siapa? Manusia. Kalau ada anak Adam atau manusia meninggal, seluruh amal dunia lepas kecuali 3 perkara. 1. Sodakoh jariah. Sodakotin jariah, sodakoh jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. Yang 3. Anak yang soleh. Definisi anak soleh ini banyak. Ada yang kita ketika ba'da sholat Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bisa digolongkan anak yang soleh. Apalagi anak yang membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran, anak yang sudah ditinggal orang tuanya, seorang anak yatim, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan seorang ayah yang mungkin ketika lahir belum pernah menemui anaknya hingga akhir ajalnya, tapi kok ketika anak yatim ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, apakah sampai? Dikatakan sampai. Itu. Oleh karena itu banyak landasan atau motivasi kita dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkan apalagi mengamalkan. Khairukum mata'alamal Quran wa amalahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Definisi belajar di sini bisa, nggak cuma formal, nggak cuma sekolah, tapi TPA. Definisi belajar ini orang tua mengajari sebisanya. Kalau bahasa orang Jawa, marahi rubuh-rubuh gedang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin lucu bagi orang anak milenial hari ini, tapi itu yang kita temui di pedalaman. Luar biasanya, kadang orang yang tua renta, kalau kita sebut, udah wis tua, apakah belajar Quran wis telat kayak gini. Oleh karena itu kita tidak bisa. Kalau kita autokritik, umur saya misal baru 26, saya melihat orang tua yang mungkin masa mudanya itu kurang belajar Al-Quran, kemudian masa tuanya belajar Al-Quran, autokritik. Umur seusia itu yang harusnya mengingat ajal, itu masih kuat semangatnya belajar Al-Quran, apalagi seumur saya. Ya, apalagi lebih semangat berarti. Harusnya lebih semangat. Itu autokritik. Seakan-akan saya mendengar, melihat fenomena seperti itu tertampar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, para jamaah dimanapun Anda berada, marilah
putra-putri baik yang sudah berkeluarga maupun belum. Kalau yang sudah berkeluarga malah kita didik putra-putri kita, walaupun itu sudah SMA, SMK, kuliah, tidak ada terlambatnya. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Tidak ada kata pesimis untuk berbuat baik. Kita dalam satu tokoh psikolog, Ibrahim Helsinki, dia punya buku yang namanya The Power of Positive Thinking. Hidup kita, kejadian dan fenomena yang kita temui tergantung pola pikir kita. Kalau kita berpikir itu sulit, pasti sulit. Itu tidak mungkin, maka tidak mungkin. Kemampuan sugesti berarti. Sugesti, betul sekali. Sugesti itu mempengaruhi segalanya. I think divine, saya berpikir maka saya ada. Itu kata salah satu filosof. Oleh karena itu, marilah momentum yang baik ini kita husnudonkan. Terlepas dari berbagai tantangan yang insya Allah kalau Pak Rahmat ceritakan di sekolah ini akan mempunyai program seperti itu, kita aminkan bersama lah. Saya mungkin yang dulunya orang lain dari keluarga ini mendengar spirit itu, insya Allah lah husnudon, pasti akan ada jalan. Amin, amin. Iya, insya Allah, baik itu orang tua, baik itu guru maupun anak. Salah satu hadis untuk menutup kajian ini adalah man salaka tariqan yaltamisi fihi ilman sahalallahu jannah. Man sapa wonge, barang siapa yang memperlancar jalan menuju majelis ilmi. Kalau itu majelis ilmi adalah sekolah, kalau majelis ilmi yang dimaksud adalah sekolah yang melaksanakan program seperti itu, baru orang yang memperlancar. Misal kita sebagai Gojek, kita sebagai ojek online, mengantarkan seorang murid siswa belajar dari rumah ke sekolah. Barang siapa memperlancar jalan orang menuntut ilmu, maka akan dilancarkan jalannya menuju surga. Baru orang memperlancar, apalagi Belum orang tua mengajari, ya? belum mengajari, belum orang tua yang menafkahi, bercucur keringat menafkahi putra putrinya. Jadi belajar Al-Quran ini, subhanallah. Saya walaupun masih bujang, saya berpikir andai kata diberi umur, saya ingin putra putri yang seperti itulah. Semoga amin, amin. Kita diaminkan, dimampukan dan dilancarkan, mewujudkan dan menciptakan dan melahirkan generasi, walaupun bukan keluarga kita, tapi kita dihadirkan dalam golongan seperti itu. Lingkungan yang seperti Ya. itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Ini menarik ya kajian Ustadz Isna Nur Saifuddin SPD SAG terkait dengan Nuzulul Quran sebagai momentum menghidupkan semangat generasi Qurani. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah kita dengarkan dengan baik apa yang Ustadz Isna sampaikan tadi. Oleh karena itu, marilah ilmu yang kita dapat pada sore hari ini kita manfaatkan minimal untuk diri kita sendiri, dan harapannya bisa kita sampaikan kepada putra putri Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan penjelasannya. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, Allahumma amin. Jazakallah. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, mari momentum Nuzulul Quran ini kita jadikan sebagai pembelajaran. Walaupun pada masa pandemi, tetapi kita tetap harus memperbaiki diri dan berprestasi. Amin. Dalam rangka menyambut PPDB tahun 2021-2022, kami SD Negeri Karamulyo memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Karamulyo. Semoga cita-cita melahirkan generasi Qurani dapat terwujud bersama kami. Untuk informasi PPDB lebih lanjut, silahkan klik link tree yang ada pada bio Instagram kami, atau bisa menghubungi nomor 0813 9033 7400 0813 9033 7400. Sekian dari kami. Jika banyak tutur kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati pemirsa, kami mohon maaf yang sebenarnya. Dan sampai bertemu lagi, Karamulyo menyapa edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin